silakan. Berdoa cukup? Jadi bagaimana kabar kalian pagi ini? Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mempresensi terlebih dahulu. Yang pertama Risan, Hadir. yang kedua Cahya, Hadir. Farida, Hadir. Ella, Hadir. Aurel, Hadir. Syafa, Hadir. Mastin, Hadir. Eki, Hadir. Halifa, Hadir, Bu. Umu, Hadir, Bu. dan Tia. Hadir, Bu. Oke, jadi semua sudah hadir. Oke, anak-anak semua, jadi pagi ini sudah Ibu sediakan di depan ada gambar. Jadi ada yang tahu ini gambar apa? Impor ekspor. Oke, impor dan ekspor. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembelajarannya, hari ini Ibu akan memberitahu dan mengajarkan pada anak-anak semua mengenai kegiatan yang sudah sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini ada yang pernah memakan apel. Siapa? Coba cari apel yang pernah dimakan. Contohnya apel apa? Apel Fuji. Oke, ada yang tahu apel Fuji asalnya dari mana? Apel Fuji asalnya dari mana? Dari Cina. Oh, oke. Jadi kalau apel Fuji masuk ke Indonesia itu berarti kegiatan apa, Mas Tin? Impor. Oke, betul sekali. Jadi kalau dari luar mengirimkan barang ke Indonesia itu namanya kegiatan impor, gitu ya. Jadi selanjutnya ada kegiatan kalau misal Indonesia kita memiliki suatu barang lalu kita kirimkan ke luar negeri, ada yang tahu namanya apa? Ada tahu namanya apa? Ekspor, Bu. Oke, jadi betul ya namanya ekspor. Jadi kalau Indonesia mengirim barang ataupun sesuatu keluar itu namanya kegiatan ekspor. Nah, kalau di sini ada yang pernah mengenal kopi yang sudah diekspor Indonesia ke luar negeri? Kopiko, oke. Tapi mungkin lebih tepatnya ada kopi yang terkenal di Indonesia namanya kopi Gayo dari Aceh dan kopi Toraja dari Sulawesi. Oke, karena anak-anak semua sudah memiliki gambaran yang sangat luar biasa mengenai ekspor dan impor, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar sekaligus bermain mengenai kegiatan impor dan ekspor. Di depan sudah ada media pembelajaran bernama Fantomi, Fantastic Travel to Economy. Jadi di sini Ibu akan mengajak kalian bermain, tapi kalian akan bermain secara kelompok. Nah, sebelum kita bermain, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, kalian akan bermain secara kelompok yang memilih sendiri atau Ibu yang memilihkan? Ibu yang memilihkan. Jadi karena sudah sepakat Ibu yang memilihkan, Ibu akan segera membagi. Yang pertama ada Aurel, Ella, Eki, dan Via. Lalu kelompok 2 ada Amel, Syafa, dan Umu. Lalu kelompok 3 ada Risan, Cahya, Iva, dan Farida. Begitu ya, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, karena sudah tahu kelompoknya masing-masing, setelah ini anak-anak semua berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu sebutkan. Lalu cara penggunaan medianya akan Ibu jelaskan setelah kalian berkelompok. Sudah dipahami ya? Sudah. Jadi sekarang boleh berkelompok. Baik anak-anak, karena semua sudah membentuk kelompok masing-masing, jadi Ibu akan mulai menjelaskan cara bermain media Fantomi. Jadi Ibu sudah mengirim guidebook mengenai Fantomi seperti ini. Kalau bisa dicetak, jadi di dalamnya akan ada tutorial cara bermain dari media pembelajaran ini. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai panduan penggunaan. Jadi setelah satu kelas ini nanti sudah dibentuk menjadi 3 kelompok, anak-anak dipersilakan untuk membaca guidebook terlebih dahulu mengenai cara penggunaan media tersebut. Jadi di media ini sudah disediakan beberapa gambar mata uang beserta pahlawan yang ada di dalamnya. Setelah ini Ibu akan memutar permainan ini sebanyak 1 kali putaran. Kelompok yang tahu siapa nama pahlawan yang di dalam mata uang berhak mengangkat tangan dan menyebutkan nama dari pahlawan tersebut. Lalu kalau jawabannya benar, kelompok tersebut berkenan untuk maju untuk menyeken di barcode di belakang yang ada di belakang mata uang tersebut. Nah, setelah kelompok itu maju, akan ada pertanyaan dan materi di dalamnya.
Nanti ibu akan menampilkan di sini mengenai materi dan pertanyaannya. Setelah itu, kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan akan mendapatkan skor 10 jika jawaban benar. Jika jawaban mendekati dengan jawaban yang benar akan mendapat nilai 5. Lalu jika jawabannya salah akan mendapatkan skor 0. Tapi aturan di permainan ini, satu kelompok yang sudah maju akan diblok 1 kali putaran. Jadi kelompok yang sudah maju di putaran selanjutnya tidak diperkenankan untuk menjawab nama pahlawan yang ada di mata uang tersebut. Sudah paham? Paham. Oke. Jadi karena sudah paham, setelah permainan ini selesai, nanti di pertemuan kedua anak-anak akan mendapatkan proyek untuk membuat video sesuai pemahaman yang sudah didapat. Baik, kalau sudah paham semua, apakah permainan bisa dipermainkan sekarang? Bisa. Oke, jadi ibu akan memutar permainannya. Baik anak-anak, karena putaran dari media pembelajarannya sudah berhenti dan berhenti di 200 rupiah, ada yang tahu nama pahlawan ini? Sorry, saya dulu. Amel? Dokter Cipta Mangunkusumo. Oke, boleh maju tepuk tangan untuk Oke anak-anak, karena kelompok 2 sudah maju, sekarang bisa men-scan barcode yang ada di belakang media. Apakah sudah di-scan? Kalau sudah, ibu akan menampilkan materi dan soal yang ada di dalamnya. Oke, karena kelompok 2 sudah men-scan barcode-nya, ibu akan menampilkan soal dan materi nomor 2 agar kelompok lain bisa menyimak. Kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan. Setelah menyaksikan video tersebut, jelaskan secara singkat langkah-langkah dalam proses kegiatan ekspor. Ayo kelompok 2 bisa menjawab. Kelompok yang lain bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Waktu berdiskusi hanya 2 menit ya. Jadi waktu habis ya. Sekarang giliran kelompok 2 menjawab soal yang ada di video tadi. Bisa disebutkan jawabannya? Yang pertama adalah perizinan, Oke. yang kedua adalah mencari supplier, Oke. yang ketiga pembayaran lewat isi data Oke, ya, kredit, betul. yang seterusnya bayar bea masuk, Ya. yang terakhir pengiriman sampai rumah. Oke, jadi gimana anak yang lain? Sesuai tidak dengan video yang sudah ditayangkan? Sesuai. Oke, jadi dapat skor 10. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, karena kelompok 2 sudah memutar medianya dan berhenti di 100.000 rupiah, maka kelompok 2 di permainan kali ini dibekukan selama 1 kali putaran, tidak boleh menjawab mata uangnya ya, jadi supaya kelompok lain bisa menjawab. Untuk kelompok lain ada yang tahu ini mata uangnya siapa? Oke. Aurel? Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah benar anak-anak? Anak dari kelompok berapa? 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Silakan men-scan barcode-nya. Sudah di-scan? Dapat soal nomor berapa, Aurel? Nomor 6. Oke, karena kelompok 1 sudah meng-scan barcode dan membaca materi, sekarang ibu mempersilahkan untuk mencari jawaban. Kurang lebih 2 menit waktunya untuk kelompok lain bisa menyimak yang ada di depan ini ya, sekaligus mencari jawaban. Kelompok 1 dan teman dan anak-anak sekalian bisa membaca dan mencari jawaban. Kurang 1 menit lagi ya kelompok 1. Ini pertanyaannya bisa dibaca anak-anak semua. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat mengurangi ketimpangan dan ketergantungan ekonomi. Bagaimana kalau 1 sudah menemukan jawaban? Sudah. Oke, sekarang bisa menjawab soalnya ini. Apa jawabannya? Jadi Indonesia berperan aktif dalam kegiatan ekonomi antar negara seperti ASEAN,
ASEAN, angka 30 sama kerjasama bilateral. Lalu kerjasama bilateral itu dengan negara-negara China, Jepang, dan Australia. Oke, betul ya. Jadi gimana? Yang lain betul atau salah? Betul. Jadi salah satu contohnya ini ya, ada ASEAN. Di tahun-tahun sebelumnya sudah melaksanakan kerjasama perekonomian. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi pertanyaannya sudah dijawab. Tapi ibu mau bertanya apakah ini ASEAN di samping ini termasuk dalam kerjasama ekonomi antar negara yang diwakilkan Indonesia? Ya atau bukan? Nomor 1? Bukan. Alasannya kenapa? Ini ya. Di samping ini. Diwakilkan siapa? Anak-anak? Bapak siapa? Alasannya kelompok 1 kenapa bukan kerjasama ekonomi antar negara? Apakah sudah menemukan jawaban? Belum? Oke, jadi yang benar ASEAN ini termasuk kerjasama ekonomi antar negara ya. Jadi Indonesia sudah terlibat cukup lama dalam ASEAN sehingga ASEAN ini dapat mengurangi ketimpangan dan ketergantungan ekonomi juga. Nah, dengan ASEAN ini Indonesia terlibat aktif antar negara mengenai kegiatan ekonomi baik impor maupun ekspor. Oke, jadi karena kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan yang benar namun di pertanyaan terakhir salah, maka mendapatkan skor 5. Begitu ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan untuk memutar media. Di sini berhenti di uang Rp1.000. Ada yang tahu nama pahlawannya? Risan? John Nursia. Oke, betul. Sekarang kelompok 3 bisa maju ke depan. Boleh di-scan dan diberitahu soal nomor berapa. Soal nomor berapa. Oke. Sebagai menunggu yang lain bisa menyimak ya. Pada akhir-akhir ini terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel yang membuat masyarakat memboikot produk Israel karena akibat dari kekejamannya melawan Palestina. Dari fakta tersebut jelaskan apakah pemboikotan produk dapat berpengaruh efektif dalam perang. Videonya sudah selesai, sekarang waktunya 2 menit untuk menjawab soal dari video tersebut. Yang lain bisa diskusi dengan kelompok. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi bagaimana kelompok 3 jawabannya? Jadi jawaban dari kami tidak berpengaruh karena hanya satu negara. Oke, tidak berpengaruh karena hanya satu negara. Kelompok lain ada yang mau menyangga? Kami kelompok. Oke, kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Kalau menurut kelompok kami sih berpengaruh ya, karena kan pemboikotan itu dilakukan lebih dari satu negara dan pada akhirnya nanti kayak merembet gitu Bu, terus akhirnya angka penjualan antar negara menurun, jadi berpengaruh. Oke, gimana? Kelompok yang lain lebih memilih jawaban kelompok 3 atau kelompok 2? 2. Oke, jadi yang benar adalah jawaban kelompok 2 ya. Ini akan sangat berpengaruh mengenai pemboikotan di Palestina tadi. Jadi akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi khususnya ekspor dan impor. Karena jawaban kelompok 3 salah, maka mendapatkan skor 0. Bisa kembali. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke anak-anak, karena permainannya sudah selesai, maka pembelajaran akan ibu akhiri. Sebelum diakhiri pembelajaran, karena sudah tahu ya skor masing-masing dari kelompok, jadi kelompok 1 mendapatkan skor 5, kelompok 2 mendapatkan skor 10, dan kelompok 3 mendapatkan skor 0. Jadi pemenang permainan ini adalah kelompok 2. Karena waktu juga sudah menjelang waktu pulang, maka sebelum pulang lebih baik kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, ibu persilakan.
Sudah cukup? Terima kasih atas partisipasi aktif anak-anak semua. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa pengalaman dan pengetahuan baru guna kajian ilmu agar anak-anak tahu mengenai kegiatan ekspor impor ke depannya. Seperti itu. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima